Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Utih, perkenalkan nama saya Wina Ajara dengan NIM 860663945. Saya mahasiswi dari Universitas Terbuka. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baiklah, pada materi pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi, mempertanyakan eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji 3 aspek, yaitu yang pertama, ontologi, mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari, serta realitas dalam dunia pendidikan. Yang kedua, epistemologi, mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan, serta kebenaran ilmiahnya. Yang ketiga, menilai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan, seperti etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Demikianlah filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya benar secara ilmiah, tetapi juga bermakna dan bernilai. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tapi juga pembentukan karakter dan pemikiran kritis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan, mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik pendidikan, menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh atau intelektual dan moral, sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi dari konsep-konsep filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan. Yang pertama, ontologi, menganalisis hakikat masalah, misalnya apa itu belajar. Yang kedua, epistemologi, mengkaji cara memperoleh solusi atau metode pembelajaran yang tepat. Aksiologi, menilai dampak dan nilai dari solusi tersebut atau apakah bermanfaat dan etis. Nah, dengan ketiga aspek ini, masalah pendidikan dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak dangkal. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam kebijakan kurikulum. Menyusun kurikulum mempertimbangkan nilai aksiologi, isi materi ontologi, dan cara penyampaian epistemologi. Pembelajaran, guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologis dan bernilai bagi perkembangan siswa. Penilaian pendidikan evaluasi tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai bagian dari nilai pendidikan. Nah, kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan sebagai dasar berpikir kritis, alat analisis, serta menentukan arah dan nilai pendidikan agar lebih bermakna, ilmiah, dan bermanfaat bagi kehidupan. Nah, itu tadi video pembahasan dari saya. Semoga yang nonton bisa dapat memahaminya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.